Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ketemu lagi di Rumah Aura. Terima kasih buat teman-teman yang selalu datang di sini dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya teman-teman dan salam kenal. Seperti biasanya teman-teman, saya sharing kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Dan kali ini adalah kegiatan di siang hari. Nanti tuh saya pengen masak ayam bakar sama sambal ya yang banyak, kemudian pakai lalapan, goreng tempe gitu ya teman-teman. Masaknya itu sebenarnya satu menu ya. Itu hitungannya satu menu ya teman-teman, hanya ayam bakar sama sambal kan. Tapi sebelumnya saya kepengen beresin area carport atau garasi teras depan ini karena mumpung mobilnya itu lagi dipakai anak saya. Jadi kesempatan banget untuk saya beresin ya. Dan di pojok ini itu banyak banget barang yang tidak terpakai dan baru kali ini saya tuh pengen beres-beres karena dilihat itu udah nggak nyaman dan nggak enak banget ya. Sekalian juga saya kepengen beresin tanaman yang di atas karena daunnya itu ada janda bolong udah menjalar ke bawah gitu sampai nempel ke tembok ya teman-teman. Saking malesnya sampai tanamannya nggak keurus ya. Nah ini daun-daun yang udah pada kering kuning saya potongin. Sebenarnya tanaman ini bagus banget, bunganya itu putih, cuman udah lama nggak berbunga. Mungkin karena daunnya itu terlalu lebat, terus potnya juga kurang besar ya, terlalu kecil. Sebenarnya harusnya dipecah gitu, bisa dibagi dua. Cuman ya kembali lagi saya kadang-kadang suka lupa, bahkan nggak sempet ya. Terus untuk tanaman janda bolongnya itu saya potongin aja supaya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nah itu sengaja saya taruh di atas aja supaya terasnya itu lebih teduh ya, karena di pinggiran kan nggak ada temboknya atau nggak ada kerainya, jadi saya tutupin pakai tanaman ya supaya terasnya itu lebih teduh, nggak panas ya. Nah itu ada tanaman sirih gading, sayang banget kalau dibuang, jadi saya titipin dulu, saya tanam di pot tempel yang tadi. Nah nanti rencananya kalau saya udah punya vas kaca, mau saya taruh di vas kaca pakai air aja. Oke lanjut teman-teman, ini saya sapu-sapu dulu ya supaya bersih karena banyak banget tanah-tanah atau pasir, mungkin bawaan dari ban mobil ya. Jadi saya tuh kalau beberes teras seperti ini tuh nunggu mobilnya keluar. Karena kalau mobilnya ada di rumah, saya itu jarang banget untuk beberes teras. Padahal saya juga jarang banget pergi pakai mobil kecuali kalau memang sekeluarga gitu ya. Tapi memang jarang banget teman-teman. Kalau untuk pergi area Purbalingga saya lebih nyaman menggunakan motor karena lebih cepat ya. Gak perlu mikirin cari parkiran kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau motor bisa nyelip-nyelip, bisa masuk ke gang-gang kayak gitu ya. Kalau pakai mobil tuh bawaannya tuh males bukain pagar, terus turun lagi nutup pagar gitu. Nah sekarang saya mau bersihin rak sepatu karena rak sepatunya itu udah kotor banget, banyak debu. Jadi debu yang nempel kayak pliket gitu ya teman-teman. Jadi memang harus disikat pakai sabun. Kemudian sekalian aja saya juga mau nyuci tempat sampah, nyuci rak seperti ini ya. Ini tadinya raknya ada di kamar mandi, cuman menurut saya kebesaran. Akhirnya saya keluarin, mau saya pergunakan untuk naruh-naruh kayak sabun, pencuci mobil dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, ini saya bersihin dulu rak sepatunya ya. Sekaliannya aja saya juga mau bersihin lantai keramiknya karena udah kepalang basah ya teman-teman. Ini saya sikat-sikat dulu, tapi ternyata saya tuh nggak puas kalau nyikatnya itu sambil berdiri. Akhirnya saya jongkok aja dan tentunya lebih bersih teman-teman. Saya kasih sabun ya sedikit, tapi tetap hati-hati karena licin ya.
Sebenarnya keramik ini agak kasar, cuman kalau pakai sandal itu saya pernah jatuh. Makanya saya tuh takut ya, takutnya itu pas jatuh kena kepala amit-amit lah ya, nauzubillahi ya. Jadinya saya tuh pakai nggak pakai sandal ya, nggak pakai alas kaki, tapi tetap hati-hati, pelan-pelan ya teman-teman. Nah ini rak susunya saya taruh di pojokan, jadi supaya lebih rapi ya. Untuk sabun-sabunnya itu saya susun di sini. Tadinya raknya langsung di bawah gitu, cuman saya alasin, saya tatakin pakai ember kecil supaya apa namanya? Supaya tidak gampang karatan. Takutnya kalau kena basah itu cepat karatan ya, teman-teman. Terus kalau karatan itu suka nempel di lantai ya, seperti rak bunga gitu. Makanya bawahnya itu ditumpuk pakai ember ya. Nah ini saya siram-siram dulu tanamannya. Saya berani naruh pot di sebelah ini karena rumah sebelah saya itu kosong teman-teman. Kalau ada orangnya saya nggak mungkin naruh pot di atas ini ya, takutnya kan mengganggu, terus airnya itu turun ke halaman tetangga ya. Jadi memang rumahnya itu kosong, tidak ditempatin, hanya untuk invest. Terus depan rumah saya juga kosong, mungkin dikontrakin ya. Dan banyak juga perumahan saya yang dijual, termasuk rumah saya. Barangkali teman-teman ada yang minat pengen beli rumah saya, silakan tinggalkan komentar ataupun kirim pesan melalui DM Instagram Rumah Aura 20 ya. Lanjut teman-teman, ini saya sikat-sikat pintu karena pintunya tuh pada item-item, kotor banget, mungkin kena jamur ataupun debu yang udah tebal. Seharusnya dilap aja udah bisa, cuman saya tuh nggak puas. Takutnya tuh nggak bersih total gitu. Kalau disikat seperti ini kan bersih, jadinya kinclong lagi. Alhamdulillah udah selesai beberes teras depannya. Kemudian lanjut saya juga mau nyuci baju karena bajunya itu udah banyak banget, udah numpuk, belum saya cuci. Nah biasanya kalau nyuci itu 2 kali puter ya, atau 2 gilingan gitu ya teman-teman. Biasanya yang pertama itu saya nyuci pakaian yang kecil-kecil sama pakaian dalam, tapi kalau bisa pakaian dalam itu memang dicuci pakai tangan supaya lebih bersih dan lebih teliti ya. Sebenarnya badan udah lepek banget, udah berkeringat, terus bajunya juga basah ya teman-teman. Habis ini saya juga mau mandi, tapi sebelumnya saya mau merapikan cucian piring yang udah pada kering. Saya masukkan ke dalam kitchen set. Terus piring-piringnya saya masukkan ke dalam lacinya masing-masing supaya dapurnya itu lega, nggak berantakan seperti ini ya. Sebenarnya kalau mau mandi tuh saya nunggu pekerjaan rumahnya selesai, udah masak juga supaya nggak bau keringat lagi. Tapi kali ini karena bajunya udah basah banget, saya tuh udah gak nyaman. Sebelum masak saya mau mandi dulu. Gampang nanti kalau kira-kira bau bawang atau cepel banget ya mandi lagi gitu ya teman-teman, tergantung situasi. Tapi saya kalau bikin video atau masak itu selalu nyalain kipas angin supaya nggak terlalu gerah ya. Cuman kalau nyalain kipas angin itu jangan pas menghadap ke kompor, karena kompor saya itu kalau kena angin dikit itu bisa mati otomatis ya teman-teman, karena itu sebagai pengaman. Oke lanjut teman-teman, sekarang saya mau masak dulu. Jadi masakan kali ini adalah ayam bakar yang dipanggang menggunakan panggangan teflon aja. Untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, sama cabai merah yang banyak. Karena saya tuh kepengen ayam bakar tuh yang agak pedas terus agak manis gitu. Kemudian tambahkan ketumbar bubuk. Kalau nggak ada ketumbar bubuk, adanya ketumbar yang utuhan nggak apa-apa. Kan nanti dihaluskan ya.
Nah, bumbunya udah halus, kemudian ayamnya udah dicuci bersih, lalu masukkan serai, daun salam, kemudian daun jeruk juga. Kemudian tambahkan asam jawa. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan tambahkan gula merah yang lumayan banyak supaya nanti ayam bakarnya itu agak-agak gosong gitu ya. Kemudian tambahkan air sampai ayamnya itu terendam. Lalu ditutup dan ungkep sampai benar-benar matang ya. Nah, ditunggu sebelah ini saya goreng tempe. Jadi nanti lauknya itu ayam bakar, sambal, lalapan, sama tempe. Ini tuh enak banget ya, menu seperti ini tentunya pasti laris karena anak-anak pasti doyan ya. Nah, untuk lalapannya itu saya pakai yang mentah aja, pakai daun kol, kemangi, timun. Jadi lalapannya itu banyak ya teman-teman. Kemudian saya mau goreng cabai rawit merah, cabai keriting merah, bawang putih dan bawang merah dan tomat. Kemudian terasi juga. Ini siap untuk kita ulek ya. Kemudian tambahkan kemiri yang udah digoreng juga. Jadi sambalnya itu seperti sambal ayam penyet gitu ya teman-teman, pakai kemiri. Nanti rasanya tuh sama persis kayak ayam penyet yang di warung tenda gitu. Kemudian supaya lebih enak tentunya ungkepan ayamnya itu ditambahin pakai kecap. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh udah mateng sebenarnya. Kalau nggak suka digoreng atau dipanggang, dimakan langsung juga bisa. Tapi kalau dipanggang tentunya lebih enak ya. Nah, sekarang siap untuk dipanggang, diolesin dulu teflonnya menggunakan margarin ya. Nah, bumbunya itu bisa digunakan untuk olesan, jadi nanti ayam bakarnya itu lebih berasa ya teman-teman. Ini rasanya tuh pedes, manis, gurih, pokoknya enak banget. Kita nggak usah beli ya. Kita bikin sendiri tentunya lebih hemat, lebih enak, dan makannya juga lebih puas. Terus kalau saya tuh lebih suka ayam panggang atau ayam bakar yang ada gosong-gosongnya seperti ini. Rasanya tuh nikmat banget ya. Alhamdulillah udah matang semua ayam bakarnya. Ini tuh enak banget teman-teman. Rasanya itu legit ya. Dan seperti ini ya teman-teman menu saya kali ini. Ayam bakar pakai sambal tomat yang kayak di warung tenda gitu. Terus tempe goreng sama lalapan yang banyak. Gak sabar saya juga pengen langsung makan teman-teman. Nasinya dikit aja tapi lalapannya tuh yang banyak. Jadi ini nasi lauk lalapan atau lalapan lauk nasi. Kalau lihat menu seperti ini tuh rasanya nafsu makan saya itu meningkat, perutnya otomatis tuh langsung dangdutan atau keroncongan bunyi-bunyi. Jadinya udah gak sabar banget saya pengen nyobain ya masakan sendiri kayak gimana. Dan alhamdulillah masya Allah tabarakallah ini tuh enak banget teman-teman, nikmat banget. Jadi kalau kita tuh sering masak menu-menu seperti ini tuh kayak yang dijual-jual ya udah jarang banget untuk beli di luaran ya teman-teman. Karena kalau masak sendiri itu tentunya lebih hemat, lebih puas makannya ya. Terus kebersihannya tentunya lebih terjaga. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.